Ya, selain kesaksian ahli kriminologi, pemirsa, hal lain yang juga terungkap dalam persidangan hari ini adalah grup WhatsApp dengan judul Duren 3 yang dibuat usai pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sejumlah terdakwa masuk dalam grup WhatsApp tersebut. Itu disampaikan ahli digital forensik Adi Setia mengungkap hal tersebut. Ada nama seperti Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan percakapannya tapi sudah terhapus. Juli. Siapa adminnya? Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh, Ricky Rizal Wibowo. Ada penghapusan nggak percakapan dalam situ? Biasa kan ada timer dipasang tuh dalam waktu 20 menit. Kalau di sini hanya rentang waktunya hanya singkat, Pak. Akun WhatsApp atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari 1 hari. Dia di-add pada jam 5 pagi tanggal 11, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi nggak sampai 1 hari akun WhatsApp Richard dimasukkan, kemudian di hari yang sama tanggal 8 pagi akun WhatsApp Richard di-remove dari grup tersebut. Oh, nama grupnya ABS lain? Nama grupnya Duren 3. Oh, bukan ABS lagi ya? Kalau ADS. ABS, anak buah Sambo? ADS. Bukan ya? Bukan, Pak. Yang grup yang tadi itu ada percakapan yang terdeteksi nggak? Di dalam grup Yang Duren 3 tidak ada. Tidak ada ya? Tidak Sudah ada. terhapus semua? Ya. Kalau ada yang lain, ada grup namanya ADC Karas. Di sini ada grup lain. Nah, di dalam grup tadi yang Duren 3 setelah Duren itu 3. tadi, itu berapa orang anggota grupnya? 7? 7 apa 5 apa 6? Mohon waktu, Pak, saya hitung, Pak. 1. Lebih dari 7, Pak. Lebih dari 7. Apakah terdakwa Sambo juga ada dalam situ? Atas nama kontak WhatsApp atas nama Irjen Ferdy Sambo. Ada. Kalau Ibu Putri? Kontak WhatsApp atas nama Irjen Ferdy Sambo. Ibu Putri juga ada? Kontak atas nama Putri Chandrawati. Pak Kudri, kira-kira kalau ditemukan ada grup WhatsApp yang dibuat setelah pembunuhan, tapi isi percakapan dihapus, ini akan menjadi hal yang kuat tidak sih? Ini kan bukan berkaitan dengan pelaksanaan pembunuhan ini. Ya. Ini kan sesudah pasca kejadian. Nah, ini hanya bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ada persiapan atau persekongkolan ya bagaimana untuk memberikan kesaksian gitu ya. Jadi dengan adanya ini kita justru ragu, jangan-jangan apa yang diinikan itu mereka sudah persiapkan itu loh. Jadi bisa jadi kita yakin bahwa belum tentu apa yang disampaikan di berita acara itu belum tentu benar karena mereka sudah merekayasa, itu menunjukkan. Tapi tidak ada bisa menjadi alat bukti untuk terjadinya pembunuhan. Toh kalau misalnya untuk membuktikan pembunuhan itu kan sudah selesai. Ya. Nah di sini justru menunjukkan malah bahwa sebenarnya ada persekongkolan ya di dalam peristiwa ini. Ya. Ya. Oke, sekarang saya ke Bang Martin. Bang Martin, kalau dari kuasa hukum melihatnya apa? Karena kita juga agak bingung ya, grup WhatsApp ini mengindikasikan apa? Mengingat bahwa percakapan sudah dihapus, bisa diindikasikan ini hanya membahas soal SOP ajudan, seperti apa, Bang Martin? Ya, terima kasih Mbak Caca. Kalau kita berbicara mengenai apa yang diuraikan di depan persidangan ya, bahwa grup WhatsApp tersebut dibuat pasca peristiwa penembakan, pasti tidak ada hubungannya dengan perencanaan pembunuhan. Ya, kenapa? Karena baru dibuat setelah penembakan terjadi. Nah, ini menurut saya ada hubungannya dalam hal obstruction of justice ya, karena diduga keras ada suatu bangunan komunikasi yang diinisiasi oleh Ricky ya, karena tadi kan disampaikan bahwa yang membuat grup Ricky. Berarti di sini jaksa dengan menghadirkan ahli ini ingin menjelaskan bahwa Ricky ini ada perannya aktif, bukan hanya pasif doang, bahkan sampai membuat grup yang akhirnya chatnya itu dihapus gitu ya. Nah,
Ini istilah katanya ya itulah post factum gitu ya. Dan saya yakin bahwa sebenarnya chat itu bisa di-restore oleh pihak Meta. Nah, tapi apakah ada keseriusan untuk merestore chat itu atau bukti tertulis dalam sistem elektronik tersebut atau tidak? Nah, itu yang kita tidak paham. Karena sampai saat ini kita juga tidak tahu, belum melihat ya ada pihak dari Meta yang dihadirkan untuk menjelaskan teks-teks apa aja yang hilang dan apa isinya. Sebenarnya kan bisa kita minta itu. Namun ada hal yang menarik tadi Mbak Caca ya. Saya terus terang ya tersinggung juga ini melihat apa yang ada di depan persidangan ini. Saya tidak tahu HP itu tampilan dari siapa, dari anggota yang mana. Karena di dalam HP tersebut, di dalam grup WhatsApp ada kontak yang bernama Tuhan Yesus gitu. Nah, ini di dalam ajaran kami, Mbak, ya di dalam 10 perintah Tuhan itu tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Ini siapa orang kok berani sekali menggunakan nama Tuhan ya sebagai nama nickname. Ini nggak benar. Kalau dari analisis kuasa hukum Anda sebagai kuasa hukum keluarga, analisis Abang, nama tersebut ditujukan untuk siapa atau siapa pemilik nama tersebut dalam grup WhatsApp ini? Yang bisa menjawab itu sebenarnya ahli psikolog forensik ya, karena kan dia bisa membuka kontak itu nomor teleponnya berapa gitu ya, sehingga bisa dicek apakah nomor telepon tersebut terdaftar dengan siapa atau nama defaultnya namanya itu ya. Nah ini yang kita tidak tahu Mbak Caca. Baik, iya. Sekarang saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, ada 2 saksi ahli yang dihadirkan hari ini. Tapi menarik kita kembali lagi ke ahli kriminolog. Ini dibantah ya oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati mengatakan bahwa ini agak subjektif ini keterangan ahli. Hanya mengacu kepada 1 BAP saja, 1 BAP seseorang, tidak BAP yang lainnya. Bapak setuju tidak sih dengan bantahan Sambo dan PC ini? Ya, ahli itu pasti subjektif, pasti. Karena dia itu kan ditanya keahliannya dia mengenai satu hal yang tertentu menurut pandangannya dia. Nah, kan ahli itu tidak memberikan penilaian apakah seseorang tersangka, terdakwa bersalah atau tidak. Dia hanya menerangkan misalnya apa sih yang tadi dalam maksud kalau yang dimaksud dengan pembunuhan berencana itu apa. Tapi ahli itu kan nggak menjelaskan oh ini Sambo salah, si ini salah. Enggak, dia nggak bisa gitu. Dia hanya menjelaskan. Jadi ahli itu sebenarnya adalah satu dari 5 alat bukti ya yang diatur di dalam KUHP. Ya, ada saksi, surat, ahli, terdakwa dan petunjuk. Jadi dalam memberikan keahlian seseorang ahli itu tidak perlu harus berdasarkan alat bukti. Kan dia ditanya oleh penyidik, ahli itu ditanya oleh penyidik, ini kalau ada suatu peristiwa ini menurut ahli apa nih maksudnya? Satu. Dan ahli itu yang benar ya, yang kalau kedudukannya ya pendapatnya pasti subjektif, tetapi dia harus objektif. Dia tidak boleh ada kaitannya antara orang pelaku dengan korban. Nah itu nanti kan penyidik itu ya kan memilih. Kalau misalnya di dalam persidangan terbukti dia ada relasi antara korban dengan itu justru diragukan. Tetapi sekali lagi bahwa pendapat ahli itu adalah subjektif menurut keahliannya orang itu. Tetapi posisinya ahli itu harus netral gitu. Oke, baik. Kita tunggu nanti fakta-fakta baru apa lagi yang akan sedikit. Boleh Bang Martin, singkat saja Bang Martin. Ya sedikit. Jadi gini, kalau menanggapi ahli itu tidak boleh pakai perasaan. Nah, apa yang diperbuat Verdi Sambo dan PC itu kan menggunakan perasaan. Nah, itu tidak bisa diterima oleh majelis hakim. Nah, yang paling bagus itu adalah sebenarnya nanti pada kesempatan untuk menghadirkan ahli yang menguntungkan, hadirkanlah ahli yang memang pendapatnya didukung dengan keahlian yang sahih gitu ya, bukan karena pendapatan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Martin, terima kasih Pak Kudri. Kita tunggu nanti fakta-fakta apa lagi yang akan terungkap dalam persidangan selanjutnya.